أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulu ta'ala. Begini, haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Masyaallah muslimin, para ibu-ibu, ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang ini Allah mudahkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, masjid dari masjid Allah, rumah dari rumah Allah. Bersama-sama kita di tempat yang mulia ini untuk mencari kebaikan, ya. Baik yang dimaksudkan kebaikan di sini adalah ilmu, ya, petunjuk. Begitu juga yang dimaksudkan dengan kebaikan ini adalah kesempatan kita dalam beramal soleh, ya. Yang mudah-mudahan juga, ya, selain dengan kebaikan-kebaikan tadi akan menimbulkan kebaikan dengan Allah, istiqomahkan kita di atas jalan kebenaran, karena kita memahami betul bahwa sifat yang melekat pada diri kita itu adalah kita sebagai manusia yang pelupa, ya, makhluk Allah yang pelupa, ya, karena tidak disebutkan manusia wa masumiyal insan illa linisyahu. Jadi tidaklah disebut sebagai manusia kecuali karena pembawaannya adalah lupa, karena Rasul pun mengatakan kan begitu, ya. Ya, al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, ya. Maka dengan adanya majelis ilmu adalah dimana kita untuk diingatkan dengan kebenaran-kebenaran, dengan kebaikan, ya. Maka sebagaimana untuk kaum laki-laki diantaranya minimal sekali itu adalah diingatkan dalam satu pekan sekali di hari Jumat itu. Maka diantaranya hari Jumat itu fungsinya untuk mendapatkan nasihat, gitu. Yang saya kadang tidak jarang juga yang malah ngantuk, kan gitu, ya, di hari Jumat itu, ya, di sholat Jumat, ya. Sehingga kalau seorang muslim pada hari Jumat juga dia tidak datang, nah ini kan tidak sholat Jumat. Nah, ini jadi kapan dia akan ternasehati?
artinya kan seperti itu ya. Minimal yang menjadi satu kewajiban aja 1 pekan sekali ya. Nah ini kalau hadir, kalau tidak hadir maka ya, karena tadi bahwa pentingnya kita untuk mendapatkan nasihat-nasihat kebenaran, nasihat-nasihat kebaikan untuk agar kita dapat istiqomah ya, untuk agar dimana kita bisa ya untuk terus dalam kebaikan ya, karena tuntutan kita dalam beramal bukan hanya 1 atau 2 tahun gitu kan, tapi adalah sampai umur hidup kita, seumur hidup kita. Apalagi kita mendapati Rasul mengatakan dalam riwayat Imam An-Nasa'i ya, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal yang akan dilihat oleh Allah itu di penghujung kita ya, yang kita sendiri tidak tahu di penghujung kita kapan ya. Yang takut ketika kita sedang melemah dalam amal itu di penghujung kita, fal iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, yang bisa jadi kita akan meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Yang karenanya kita untuk terus istiqomah menjaga amal ini, yang sehingga di salah satu dalam kondisi yang kita selalu dekat dengan Allah ya, Allah memanggil kita maka dalam kondisi yang baik, dalam kondisi iman, dalam kondisi takwa, yang mudah-mudahan dengan akhir yang baik itulah menandakan bahwa kita dalam kondisi husnul khatimah. Nah, salawat dan salam semoga tak bercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masa muslimin, para ibu, para ummahat rahimani wa rahimakumullah, kembali di majelis kita yang mulia ini kita akan mengkaji tentang tafsir fikih ayat-ayat wanita ya. Dan kita akan melanjutkan kajian di surat Al-Maidah ya. Karena penyampaian atau ketercapaian dari kajian kita itu sampai di surat Al-Maidah. Sebagaimana di awal-awal yang telah kami sampaikan bahwa di dalam surat Al-Maidah juga banyak berbicara tentang persoalan fikih ya. Persoalan tentang tata cara ibadah, konsep ibadah ya. Sehingganya kita dari mulai ayat pertama sampai kemarin terakhir kita ayat yang keempat, dan sudah sedikit kita membahas ayat yang kelima ya. Yang kali ini kita akan mengkaji di ayat yang kelima ya. Jadi sehingganya menunjukkan kepada kita mulai dari ayat 1 sampai ayat yang akan kita kaji di majelis ini pun masih berbicara tentang masalah fikih ibadah ya, masih berbicara tentang masalah fikih ya. Masalah muslimin, para ummahat rahimani wa rahimakumullah ya. Di mana kita kemarin ya di ayat 1 dalam surat Al-Maidah sampai ayat yang keempat, bahkan sampai ayat yang kelima ya, itu berbicara tentang makanan-makanan yang halal dan makanan-makanan yang haram ya. Sehingganya nanti kita mendapati di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang makanan-makanan yang halal, yang thayyibat ya. Yang sebelumnya mengkaji tentang makanan-makanan yang haram. Maka kemarin kita kaji ya bahwa timbangannya atau tinjauannya itu pada 2 ya, halal dan haram. Terutama yang kita bicarakan ini tentang masalah penyembelihan ya, makanan atau kaitan tentang penyembelihan, yaitu yang pertama kemarin kita kaji untuk mereview sedikit ya. Yang pertama kemarin adalah cara mengambilnya kan gitu ya, cara mengambilnya itu seperti apa ya, cara mengambilnya ya, apakah dengan cara yang halal ya, baik itu dengan kemarin yang diambil dengan binatang buruan kita
itu kan, yang sehingga itu menjadi satu yang boleh ketika kita melepasnya dengan menyebut nama Allah, gitu ya. Atau nanti pada hal-hal yang karena cara mengambilnya yang tidak benar, ya, yang diantaranya ya kita melepasnya mungkin tidak menyebut nama Allah, atau binatang yang kita miliki itu bukan binatang yang terdidik sebagaimana yang kita kaji kemarin, atau juga di mana bahwa mengambilnya pada waktu saat ihram, kan gitu ya. Yang kemarin itu pun juga kondisi yang tidak diperbolehkan, wa antum hurum, sedangkan kalian sedang dalam kondisi ihram, tidak boleh menangkap ya binatang buruan ya. Itu tinjauan yang pertama. Tinjauan yang kedua adalah dari zatnya itu sendiri, itu kan, dari zatnya itu sendiri ya. Karena kemarin minimal dua ya yang kita sebutkan dari zatnya itu adalah yang pertama bangkai ya. Jika sudah menjadi bangkai maka tidak boleh. Yang diantaranya kenapa menjadi bangkai itu diantaranya adalah karena kematiannya tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i ya. Dan itu juga termasuk cara pengambilan yang menjadikan tidak halal kan ya. Contoh, kita mendapati sudah dalam kondisi mati karena tertanduk ya, atau karena jatuh ya, atau karena tertimpa apa sehingga menjadi bangkai, maka ya ini tidak menjadi halal ya. Zatnya itu sendiri karena sudah menjadi bangkai ya, kecuali kemarin dua ya, ikan dan belalang, bangkai ikan dan belalang, maka itu diperbolehkan ya. Kemudian kemarin kita berbicara juga terkait dengan zatnya itu adalah ya daman masfuhan ya, darah yang mengalir, itu juga adalah haram secara zatnya yang kita bicarakan. Yang karenanya adanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada Nabi untuk menanyakan, lah kalau begitu yang halal itu bagaimana gitu ya, yang artinya Al-Quran. Kemudian Allah turunkan ayat di dalam surat Al-Maidah yang kelima ini yang nanti akan kita kaji, bahwa yang halal itu banyak ya. Ya tadi kan meskipun ada beberapa poin terkait tentang yang akan menjadikan binatang itu kemudian menjadi haram, itu kan sebetulnya nggak banyak, bahkan secara zatnya juga nggak banyak. Yang sebagaimana telah kita kaji kemarin adalah bangkai dan darah, artinya kan begitu ya. Ya meskipun nanti adanya binatang-binatang yang memang tidak boleh bagi kita untuk memakannya ya, tidak boleh untuk memakannya ya. Ini jadi sehingganya bahwa para hewan-hewan tersebut itu menjadi haram, yang karena diantaranya karena tidak boleh untuk membunuh ya. Diantaranya contoh mungkin seperti difda ya, difda itu kodok, katak, itu nggak boleh karena memang nggak boleh bagi kita untuk membunuhnya, gitu kan ya. Karena kan nggak mungkin kita untuk makan tanpa proses membunuh ya, masa makan posisi hidup ya. Ya kalau mau ya nggak apa-apa gitu kan, tapi di dalam juga mati juga kan ya, sama aja berarti kan begitu ya. Termasuk kan nggak boleh membunuh lebah ya, kemudian nggak boleh membunuh semut ya, kemudian nggak boleh membunuh hudhud, burung hudhud, kemudian sarot ya, itu termasuk binatang-binatang yang tidak boleh, artinya begitu ya. Tapi kan masih banyak yang lain yang halal ya. Maka ketika Rasul kedatangan tamu dari kalangan para sahabat menanyakan tentang perkara yang halal, karena awal-awal surat Al-Maidah berbicara tentang hal-hal yang haram, pengkajian tentang hal-hal yang haram ya, dimana kemudian turunlah firman Allah di ayat yang kelimanya ya, bahwa yang thayyibat, yang halal itu banyak ya. Yang singkatnya sebagaimana di kajian kita pada pertemuan yang lalu ya, itu hikmah ya, dan kemanfaatan yang begitu banyak bagi kita. Karena apa? Untuk kemudahan bagi umat ya, dengan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram, yang sehingganya jangan mempersulit dengan yang haram, yang padahal yang halal cukup begitu banyak. Kadang kan ada orang yang neko-neko ya, nyarinya ya biawak, hutan-hutan nanti dimakan ular kan gitu kan ya, nanti kemudian macam-macam lah gitu loh. Padahal ya, apakah ayam sudah habis ya, apakah daging sapi sudah habis, apakah ya yang lain-lain masih banyak ya. Nah ini. Nah, masyaallah muslimin para ibu saya rahimakumullah,
Kita bacakan ayatnya terlebih dahulu di surat Al-Maidah di ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanat minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Ya. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Sungguh luar biasa ya ayat yang agung dan mulia. Saya terjemahkan terlebih dahulu di sini. Al yauma ya uhilla lakumut thayyibat. Pada hari dihalalkan untuk kalian at-thayyibat. Segala hal yang baik, terutama pada ayat ini berbicara tentang masalah makanan, terutama juga berbicara tentang yang untuk melalui proses penyembelihan dari binatang-binatang yang ada, kita mendapati cukup banyak dari at-thayyibat. Ya, maka diantaranya ayat ini sebagaimana tadi Ana sampaikan, ya untuk jawaban ketika adanya para sahabat yang datang kepada Rasulullah menanyakan tentang hal-hal yang halal. Ya. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini ya kata Allah kami halalkan untuk kalian at-thayyibat, hal-hal yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, dan makanan ya dari ahlul kitab itu halal bagi kalian. Ya. Pertama kaitan tadi ya sesembelihan. Itu ya. Insyaallah ada bayannya di sini juga. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian pun halal juga bagi mereka. Sesembelihan kita halal untuk mereka. Wal musonatu minal mu'minat, ya, dan ya dari kalangan wanita-wanita yang baik, ya, dari orang-orang yang beriman. Wal musonat minal ladzina utul kitab, dan wanita-wanita yang baik juga dari kalangan mereka orang-orang yang ahlul kitab. Ya. Artinya apa? Boleh ya bagi kalian untuk menikahi mereka. Ya, wanita-wanita muhsonat dari kalangan ahlul kitab, min qablikum, dari kaum sebelum kalian, ahlul kitab itu. Idza ataitumuhunna ujurahunna, jika kalian memberikan kepada mereka ya ujurahunna, ujur itu sebetulnya pahala, balasan, hadiah, ya, ajrun, kan kalau secara umum kita sering mendapati ajrun minallah, ya, ajrun azima, ya, pahala yang besar, ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah mahar, ya, jika kalian memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka, ya. Muhsinin ghaira musafihin, ya, wanita-wanita yang terjaga, ghaira musafihin, ya, bukan wanita-wanita pezina, wala muttakhidhi akhdan, dan juga bukan wanita-wanita yang menjadi gundi, simpanan, ya, wanita-wanita yang menjadi simpanan, ya. Jadi gambarannya ya tidak sembarang wanita ahlul kitab juga, gitu. Tapi apa yang boleh bagi kalian wahai para laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahlul kitab itu boleh, ya, yang mereka pun menjaga kehormatan mereka, ya, bukan sebagai wanita pezina, ya, bukan juga wanita yang mau dijadikan gundi, gitu ya, simpanan, wanita simpanan, ya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh, barang siapa yang kufur setelah iman atau mengkufuri keimanan, faqad habita amaluh, maka sungguh amalnya telah terhapuskan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi, ya. Nah, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah, nanti untuk di materi ini saya banyak mengambil dari kitab yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sobuni, Tafsir Ayatul Ahkam atau Rawa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam minal Quran, ya.
secara khusus beliau mengkaji tentang hal ini, ya, panjang lebar tentang hukum makanan daripada ahlul kitab dan juga menikahi daripada ahlul kitab. Ya, nanti kita ngambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan di sini, dan mungkin nanti akan saya tambah, ya, dengan adanya sedikit apa namanya istilahnya penekanan, ya. Nah, yang pertama di sini nanti insyaallah akan kita kaji terkait dengan at-tahlilu al-lafzi, ya, penjelasan secara lafadz. Penjelasan secara lafadz, ya, penjelasan secara lafadz kaitan dengan arti ayat, ya, arti ayat. Nah, di sini disebutkan to'am. To'am itu artinya makanan, ya, to'am, ya. Jadi to'am itu sebetulnya lebih kepada fisik makanan, tapi kadang adanya penggunaan yang sebetulnya ya kurang pas, gitu ya, kurang pas. Karena kalau ketika kemudian makan, yuk makan itu to'am gitu ya. Ayo makan, haya to'am, itu sebetulnya salah. Karena to'am itu sebetulnya lebih kepada fisik makanannya. Jadi kalau ada nasi itu to'am, ada kue itu to'am, gitu ya. Nah, makanan, ya, to'am itu makanan, ya. Kalau untuk makannya itu sendiri, perbuatan maksudnya itu adalah al-aklu. Ya, al-aklu, ya, makan itu al-aklu, ya, al-aklu itu to'am dari kata akala yakulu, ya. Ya, jadi itu ya to'am, ya. Jadi kita akan mendapati juga kadang orang mengatakan seperti itu, ya, ayo to'am, nah ini salah sebetulnya. Ayo akal, nah itu baru benar. Haya nakul atau hayal akal, ayo makan, nah itu benar. Tapi kalau haya to'am, ya, to'am itu lebih ke makanannya, gitu ya, lebih ke makanannya, ya. Makanya kadang kan banyak istilah, tapi kadang ini sudah masyhur, ya. Contoh kayak apa namanya, memberi bukaan, namanya takjil, kan gitu ya. Hari ini takjilnya apa, gitu ya. Padahal takjil itu menyegerakan makan, gitu ya. Jadi kalau makanannya ya sebetulnya to'am tadi itu, gitu kan. Tapi kan kadang gitu ya, kan kadang sudah masyhur, ya, kadang diinformasikan di masjid untuk nanti sore yang menyiapkan takjil, gitu kan. Ya, jadi kalau menyiapkan cepet-cepet, ya, takjil itu kan ya al-ajalah, itu artinya buru-buru, cepat-cepat, makanya untuk segera, ya, makanya segera untuk berbuka sebetulnya begitu, ya. Tapi kalau menyebutkan kaitan dengan makanannya itu sendiri disebut sebagai takjil, itu satu yang salah, keliru, gitu ya. Nah ini to'am. Apa yang dimaksud dengan to'am? Di sini dikatakan at-to'am ismun lima yu'kal wa huwa huna khos biddabaih. Nah, jadi adalah nama untuk sesuatu yang dimakan. Tapi untuk di tema ini kita berbicara khusus tentang dabaih. Ad-dabhu, ya, yaitu apa? Sesembelihan. Maksudnya makanan yang melalui proses disembelih, gitu ya. Ya, baik ayam, kemudian sapi, kemudian kambing, kerbau, gitu ya, kelinci dan seterusnya, dari binatang-binatang yang halal yang kita untuk memakan dagingnya atau untuk memakan dari hal itu semua itu membutuhkan proses penyembelihan, ya. Maka makanan yang dimaksudkan di sini adalah dhabaih, ya, yang melalui proses penyembelihan. Yakni dhabihatul yahud wan nasara halalun lana kama anna dhabihatana halalul lahum. Yang dimaksudkan adalah sesembelihan binatang yang disembelih oleh mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani halal untuk kita, dan sesembelihan kita pun halal untuk mereka. Yang dimaksud dengan to'am pada ayat ini, ya, yang dimaksud dengan to'am pada ayat ini. Kemudian al-muhsanat, ya, al-muhsanat. Apa yang dimaksud dengan al-muhsanat? Ya, yang dimaksud dengan al-muhsanat adalah al-afaif minan nisa. Ya, afaif, afif, ya. Yang dimaksud dengan al-muhsanat itu adalah al-afaif, afifun. Yang dimaksud apa? Afif atau afaif itu adalah menjaga kehormatan atau harga diri, ifah, ya. Kita harus punya ifah,
kita harus menjaga ifah kita harus menjaga harga diri kita, kehormatan kita. Ya, itu muhsanat, arti muhsanat. Ya. Qala Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi mengatakan antuhsinna farjaha fala tuzanni. Ya, mereka adalah para wanita yang untuk menjaga ya kemaluan mereka dengan mereka tidak jatuh dalam perzinahan. Ya. Nah, jadi ya lebih kepada itu nanti ya, karena ya diantaranya juga Rasul menyebutkan dalam riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat Imam Tirmidzi, fungsi menikah itu diantaranya adalah yang nanti kemudian akan mendapatkan pertolongan Allah adalah an-nakih alladzi yuridul afaf. Ya, seorang yang menikah demi untuk menjaga kehormatannya. Ya, nah, jadi itu hal terpenting ya. Jadi dan sehingganya juga pelajarannya para ibu sekalian rahimakumullah ya, bahwa harga diri atau kehormatan seorang wanita itu ya bukan hanya untuk menjaga dirinya agar tidak terjerumus kepada perzinahan yang sebenarnya gitu ya. Pada hal-hal yang akan mengantarkan kepada proses itu pun untuk dihindarkan, untuk ditinggalkan, untuk dijauhi, gitu ya. Yang sehingganya, ya, untuk tidak terjadi bahwa, ya, ketika adanya seorang yang mereka memiliki alasan, ya, kami memang suka berdua, kami memang suka jalan bersama, kami memang suka pergi berdua, tapi kami tidak melakukan perzinahan kok. Yang mungkin yang dimaksudkan itu adalah perzinahan yang sebenarnya, sebagaimana ketika sampai melakukan maaf layaknya hubungan suami istri, mereka mungkin memang tidak melakukan itu, tapi pegangan tangannya mereka, bergandengannya mereka, bahkan mungkin berpelukannya mereka dan sebagainya, ya, ini juga termasuk sudah menghilangkan ifah, ya. Bahkan apa? Kita melihat Ibunda Khadijah itu menikah dengan Rasulullah, itu kan sudah dinikahi sebelumnya dengan dua laki-laki. Tapi apa julukan yang disematkan untuk Ibunda Khadijah? Ibunda Khadijah, ya, At-Thahirah, yang suci. Ya, kenapa? Meskipun beliau ketika menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dalam kondisi tidak gadis lagi, dalam kondisi bukan perawan lagi, tapi apa? Ibunda Khadijah tidak pernah terjerumus kepada yang merusak daripada ifahnya. Gitulah. Ya. Nah, sehingga menjaga ifah ini, kemuliaan ini lengkap. Ya. Jadi untuk tidak boleh berkomunikasi dengan lawan jenis, kemudian untuk tidak boleh berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram dan seterusnya. Ya, nah itulah dalam konteks penjagaan ifah, ya, ifah, ya, al-muhsanat. Nah, jadi seyogianya wanita mukmin itu, mukminah itu begitu, ya, minal mukminati, ya, al-muhsinat, wanita dari kalangan wanita yang muhsinat, ya, yang muhsanat, yang mereka menjaga daripada harga diri mereka, ya. Gitu. Mutakhidhi akhdan, adapun arti mutakhidhi akhdan jam'u khidnun bimakna sodik, ya. Jadi arti akhdan itu khidnun akhdan, khidnun akhdanun, ya, yang berarti apa? Sodik, yang diartikan sodik itu artinya teman, ya. Wala mutakhidhi akhdan, ya, tidak memiliki teman. Yang dimaksudkan di sini apa? Ya. Bahwa al-akhdan itu bisa terjadi baik bagi laki maupun perempuan. Ya, sebagaimana disebutkan Shahibul Kasyaf yang memiliki kitab Al-Kasyaf. Wa qad kana rajul fil jahiliyah yattakhidu sadiqa fayuzni biha. Ya, karena dulu pada masa jahiliyah itu adanya seseorang yang memiliki teman yang ternyata apa? Bertemannya itu sampai mereka melakukan perzinahan. Ya. Nah, itu jadi untuk ahlul kitab yang untuk kita nikahi pun nggak boleh yang modelnya seperti ini.
ya, wala mutakhidi akhdan, gitu ya. Nah, itu arti mutakhidi akhdan, ya. Seorang teman yang akrab, pendamping, teman yang kemudian mereka tidak terikat, artinya dengan pernikahan yang sah, yang kemudian mereka melakukan perzinahan. Nah, ini dulu terjadi di masa jahiliyah. Wal mar'atu tattakhidu shadiqan fayusni biha fayuhramul Islam dzalika. Ya, begitu juga artinya ini bisa dilakukan oleh seorang laki memiliki teman wanita yang dekat, atau sebaliknya wanita memiliki teman laki-laki yang dekat. Maka apa? Ini diharamkan di dalam Islam. Ya. Nah, itu arti muttakhidi akhdan. Ya. Akhdan itu adalah artinya sodik, teman. Ya, teman dekat atau teman karib. Yakfur bil iman, adapun arti mengkufuri dengan iman, ay yajhad bi syara'il Islam. Ya, yaitu apa? Ketika adanya seseorang yang menentang syariat Islam. Ya, menentang syariat Islam. Ya, mungkin bisa jadi dengan mengatakan, oh, kita nggak cocok pakai syariat Islam. Syariat Islam itu untuk kaum terdahulu, untuk sekarang enggak. Kita sekarang berkemajuan, maka tidak cocok kalau pakai syariat Islam, aturan-aturan Islam. Nah, ini arti yakfur bil iman. Ya, yakfur bil iman. Wa min dhamniha ahkamul halal wal haram, dan kandungannya terutama adalah tentang persoalan halal haram yang dia nggak mau diatur dengan syariat Islam. Maksudnya begitu, ya kan? Ya, jadi Anda kalau suka dengan lawan jenis, ya, perempuan suka dengan fulan atau laki-laki suka dengan fulana, konsep syariat itu apa? Menikah, gitu loh. Tapi dia nggak mau, saya nggak mau pakai cara itulah. Ada cara yang lebih mudah, lebih gampang, nggak ribet. Nah, contoh gitu ya. Apalagi nanti bisa ganti-ganti, bisa milih. Itu kan hawa nafsu, gitu ya. Ini termasuk ketika adanya orang yang nggak mau diatur dengan aturan syariat, itu ya ini. Gitu ya. Wa may yakfur bil iman, itu mengkufuri iman. Gitu ya. Padahal dalam konsep iman sudah adanya aturan, gitu loh. Tapi nggak mau mengikuti itu. Ya, atau juga kaitan dengan bahwa konsep dalam penyembelihan itu harus begini-begini. Ya, dia nggak mau pakai aturan itu, ya, gitu kan? Dia nggak mau pakai aturan itu. Ya, bisa jadi contoh sapinya mati, padahal matinya mungkin tercekik kan, gitu kan? Tetap aja, wah, eman-eman ini 10 juta, gitu kan? Udah dia nggak tahu siapa yang ini, nggak tahu ini, dia potong, dia sembelih gitu, padahal sudah dalam kondisi mati, yang kemudian dagingnya dijual. Nah, contoh mungkin bisa jadi akan terjadi seperti itu. Nah, ini menuruti hawa nafsu. Karena apa? Dia tidak mengikuti aturan halal haram yang sudah ditetapkan di dalam syariat. Ya. Habitu amalu, amalnya terhapuskan, batola thawabuhu, ya, pahalanya hapus, terhapuslah pahala yang sudah dia kumpulkan, gitu ya. Dari sholat, mungkin dia selama ini sudah punya sholat, dia sudah haji, dia sudah umroh, sedekahnya banyak, gitu ya. Ternyata apa? Dia tidak menjaga agar amalannya ini tetap terjaga, tapi apa? Menghapuskan daripada amalan ini, karena apa? Yakfur bil iman. Ya tadi, nggak mau diatur dengan aturan Allah. Maka bahaya, gitu loh. Apalagi kadang adanya seorang pimpinan, mungkin pemimpin, ya, dia ketika Pak, kenapa sih nggak memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, kepada rakyat, yaitu apa? Dengan kemaslahatan Islam. Oh, enggak. Ya, meskipun saya muslim, meskipun masyarakat saya mayoritas muslim, tapi enggak. Nah, karena ya nanti menekan, nanti kemudian seolah-olah kemudian hanya memberatkan Islam saja, tidak untuk mengindahkan agama yang lain. Nah, itu. Ketika terjadi seperti itu, bahayanya itu dapat menghapuskan amal. Ya. Li'annal kufra yadhabu thawabul amal sholeh. Ya, karena apa? Kekufuran itu dapat menghapuskan amal soleh, seperti yang disebutkan oleh Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ya, kemudian kami datangkan amal mereka yang seolah-olah mereka dulu merasa telah mengerjakan itu semua ketika di dunia, bawa amalan haji, bawa amalan umroh, bawa amalan sedekah, bawa amalan sholat, gitu kan, bawa amalan zakat. Ternyata apa? Allah jadikan amalannya itu seperti debu yang berterbangan. Kenapa?
Karena ternyata yakfur bil iman. Kenapa? Karena tidak mau diatur dengan aturan syariat. Karena tidak mau diatur dengan aturan Allah. Gitu ya. Nah, maka bisa jadi ini ya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, umat kita. Nah, berikutnya di sini adalah al-makna al-ijmali, arti secara umum terkait tentang ayat ini, surat Al-Maidah ayat yang kelima. Yaqulullah jalla thanahu ma ma'nahu ahalalakum ayyuhal mu'minun al-mustatobat ya minal at'imah maka minha halalan. Pada ayat ini Allah memberitahu kita ya, uhillalakum ayyuhal mu'minun, dihalalkan untuk kalian wahai orang-orang yang beriman segala hal yang baik minal at'imah, dari makanan-makanan. Makana minha halalan, selagi makanan itu halal. Ya. Wadabaihu ahlil kitabi ya halalun lakum wadabaihu ya hillul lahum. Wadabaihukum hillul lahum. Ya, yaitu apa? Sesembelihan ahlul kitab ya itu halal untuk kalian, dan sembelihan kalian itu pun halal juga untuk mereka. Wal afaif minal mu'minat, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari wanita-wanita mukminat. Ya, dari wanita-wanita mukminat. Ya. Wal afaif al harair min nisa'i ahlil kitab halalul lakum. Ya. Ya, dan wanita-wanita merdeka dari kalangan ahlul kitab ya, itu pun halal juga bagi kalian. Dan nanti pelajarannya juga ingat, para ibu sekalian rahimakumullah, pada ayat ini urutannya pun Allah menyebutkan wanita terjaga dari mukminat. Artinya adanya keutamaan wanita mukminat terlebih dahulu, gitu loh maksudnya. Ya, artinya ya kalau memang sudah sulit, nggak ada wanita muslimah, wanita mukminat, ya monggo. Artinya begitu kalau mau menikah dengan ahlul kitab. Tapi kalau selagi masih ada mereka, ya untuk apa? Meskipun nanti di sini juga akan dijelaskan pertimbangan-pertimbangannya. Artinya seperti itu ya. Idza dafatum ilaihinna ya muhurahunna, jika kalian membayarkan untuk mereka itu mahar-maharnya. Jadi meskipun itu ahlul kitab, ya tetap harus ditunaikan maharnya. Musinina anfusikum bizawaj ya. Di mana apa? Kalian menjaga diri kalian dengan menikah, menjaga kehormatan, ya, menjaga harga diri, ya. Ghairu zanin wala muttakhidhi ya asyiqat wa sadiqat ya, yaitu ya dengan jangan ya dari kalangan wanita-wanita yang zanin, pezina, jangan ya, dan juga jangan yang tadi menjadi wanita-wanita yang mau untuk menjadi simpanan, itu ya. Karena kan nikah itu bukan untuk sembunyi-sembunyi toh. Rasul mengatakan apa? Aulim walau bisa, lakukanlah walimah meskipun hanya dengan 1 ekor kambing. Ya, kadang kan ada orang begitu ya. Ya, tahu-tahu di Jakarta punya istri, di Surabaya punya istri gitu ya. Yang dalam konteks sebetulnya dalam pernikahan yang syar'i ya, kalau kita akan melihat secara hukum ya sebetulnya boleh gitu ya. Yang menjadi titik tekan di makna ini sebetulnya kan apa? Yang tidak dinikahi, atau bahasa lain seperti pernah kita kaji kalau tidak salah terkait dengan nikah mut'ah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, nikah kontrak ya. Mungkin seorang, kadang itu bahkan dilakukan oleh orang-orang bule gitu ya, orang-orang luar, ketika mereka dapat tugas ya mungkin di Bandung ya 1 bulan, udah dia cari perempuan di situ, dibayar, dikontrak 1 bulan, gitu ya. Ini tidak boleh, ya tidak boleh, ya. Nah ini bahayanya adalah nikah mut'ah, yaitu apa? Ya mereka melakukan perzinahan yang ya dilabeli dengan label Islam, ya nikah mut'ah. Padahal apa? Ini haram hukumnya di dalam Islam, ya. Ya, jadi tidak boleh, ya. Wataznun bihina fisir, di mana apa? Kalian melakukan perzinahan dengan mereka dengan sembunyi-sembunyi, gitu ya, dengan sembunyi-sembunyi. Ya.
Wa man yartadda 'anil Islam faqad dhahaba wa batala thawabuhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang murtad dari Islam, maka telah hilanglah, batillah pahala atau amal yang dia lakukan, dan di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Nah, ini terkait dengan makna secara umum. Berikutnya kita akan berbicara dari sisi tafsir. Ya, tafsir. Ya. Tafsir yang pertama di sini, ya, yaitu apa? Taqdimul muhsanat minal mu'minat alal kitabiyat yadulu ala tafdhili zawabil mu'minah, ya, fal kitabiyah wa in kana yahilu at-tazawwuj biha. Ya. Di sini dikatakan, ya, mendahulukan dalam ayat wanita yang baik-baik dari kalangan orang-orang yang beriman, ya, dari wanita ahlul kitab untuk menunjukkan apa? Lebih utamanya. Kenapa? Oh, dicatat ya? Ya. Nah, ya, pertama mendahulukan, ya, mendahulukan, ya, wanita yang terjaga kehormatannya dari kalangan mukminat, ya, dari kalangan mukminat, dari kalangan mukminat, untuk menunjukkan keutamaan, ya, untuk menunjukkan keutamaan. Artinya keutamaan tetap pada kondisi ketika laki-laki muslim menikahi wanita muhsinat minal mukminin, ya, jadi wanita terjaga dari kalangan orang-orang yang beriman, ya, meskipun secara hukum, ya, meskipun secara hukum boleh menikahi wanita ahlul kitab, meskipun secara hukum boleh menikahi wanita ahlul kitab. Ya. Ya, jadi wanita mukminah lebih baik. Ya. Di sini adanya hadis Rasul, ya. Ala ukhbirukum min khairi ma yaknizul mar'u al mar'atu as-solihah. Ya, kita mendapati hadis Rasul ini di sini dinukil oleh penulis Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, ya, yaitu apa? Ala ukhbirukum, maukah aku tahukan atau aku beritahukan kepada kalian, ya, min khairi, dari hal yang baik, apa yang kalian simpan, dari kebaikan atau dari hal yang baik yang kalian simpan, ya, yaitu apa? Al-mar'atu as-solihah, seorang wanita yang solihah. Jadi simpanan terbaik yang dimiliki oleh seorang laki-laki itu adalah al-mar'atu as-solihah. Ya, maka nanti kita mendapati hadis yang lain juga, ya. Rasul mengatakan apa? Ad-dunya mataun wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solihah, ya. Nah, bahkan Rasul mengatakan begitu. Maukah aku beritahukan kepada kalian simpanan terbaik yang dimiliki oleh seseorang, ya. Tentu para sahabat suka dengan apa yang akan dikabarkan oleh Rasulullah. Ternyata Rasul mengatakan al-mar'atu as-solihah, ya, yaitu apa? Seorang istri yang solihah. Kadang kan gambaran sederhananya begitu, ya. Gambaran sederhananya itu apa? Seorang ketika memiliki istri yang solihah, maka dapat menjadikan sukses, hartanya, karirnya bagus, ya, kemudian terhormat, kemudian, ya, banyak kebaikan-kebaikan. Tapi kadang menjadikan seorang, meskipun dia memiliki awalnya karir yang bagus, kemudian pekerjaan yang bagus, kemudian ekonomi yang bagus, tapi dapat bisa rusak disebabkan karena memiliki istri yang tidak bagus, ya, memiliki istri yang tidak solihah, ya.
Wassalah innama yakunu fil mu'minah al-fadilah, karena kesolihan, kebaikan itu ya ada pada seorang wanita yang banyak memiliki keutamaan dari sisi agamanya, ya. Wa hadha huwa sirru fil taqyidin nikah bil mu'minat fi suratil al-ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Ya, ini juga merupakan apa yang diperkuat, ya, dalil di dalam surat Al-Ahzab yang untuk menunjukkan, ya, bahwa orang yang beriman itu diperintahkan untuk menikah dengan wanita-wanita mukminat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, idza nakahtumul mu'minat, apabila kamu menikahi wanita-wanita mukminat, itu ya. Ini tafsir yang pertama, ya, artinya bahwa menunjukkan pada ayat ini didahulukan, ya, wanita yang baik-baik dari kalangan wanita yang mukminat dari wanita ahlul kitab karena adanya keutamaan wanita mukminat itu dari wanita ahlul kitab, ya. Itu, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, taqyidut tahlil, ya, bi'ita'il ujur, ya dulu ala taqyidi wujubil muhur, ya. Jadi di sini apa namanya, ditekankan kehalalan, ya, ditekankan kehalalan, ya, menikahi wanita ahlul kitab, ya, menikahi wanita ahlul kitab, ya, itu dengan memberikan mahar, ya, dengan memberikan mahar, ya, dengan memberikan mahar. Dengan memberikan mahar untuk menunjukkan bahwa apa? Mahar itu sesuatu yang wajib. Berarti kan begitu, ya. Ya. Jadi untuk menunjukkan satu yang wajib. Idza ataitumuhunna ujurahunna, ya. Jadi tidak boleh ketika di dalam pernikahan yang tidak ada mahar, ya, berarti menjadikan batil pernikahannya kalau tidak adanya mahar. Dan juga di sini disebut mahar sebagai ujur, kan gitu, ya, ujurahunna, ya, ujur, ya, untuk menunjukkan bahwa, ya, mahar itu tidak ditentukan atau tidak dibatasi, ya, yang lebih, ya, kepada kesepakatan, ya, yang lebih kepada kesepakatan, ya. Bahkan dulu, ya, sahabat adanya yang oleh Rasulullah, masa sih kamu nggak memiliki meskipun, ya, cincin yang terbuat dari besi, ya kan begitu, ya, meskipun cincin yang terbuat dari besi, ya. Jadi, ya, seperangkat alat sholat bagaimana, ya, itu, ya, emas berapa, 10 gram, 5 gram, 3 gram, ya, tidak apa-apa, gitu, ya. Nah, ini jadi artinya di situ disebut sebagai ujur. Ujur itu kan pahala. Yang pahala itu kan tidak terbatas, ya. Itu sesuai dengan kehendak Allah untuk memberikan pahala kepada kita. Meskipun ada beberapa yang secara ini telah tersebutkan, ya, tersebutkan akan mendapatkan dosanya mungkin diampuni, pengaruh apa, manfaat pahalanya, atau kemudian mendapatkan 2 kirot, gitu kan, seperti 2 gunung Uhud dan seterusnya. Nah, ini, tapi mayoritasnya bahwa pahala itu disebut sebagai ujur, ya, karena dimana, ya, tidak terbatas, itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, ya. Bahkan dengan aktivitas yang sama saja kadang apa, pahalanya berbeda, kan, antara satu orang dengan orang yang lain. Sholat sama-sama plus di belakang imam, pas di belakang imam, contoh mungkin, tapi bisa jadi yang ini cuma dapat berapa, yang A dapat berapa, yang B dapat nilai berapa, karena, ya, ditinjau dari mengetahui dari apa yang dibaca, kekhusyuan, ketumakninahan, kan begitu, ya.
maka disebut sebagai ujur, ya. Nah, ini dikatakan di sini seperti itu. Kemudian yang ketiga, at-ta'bir wa man yakfur bil iman, ya. Adapun perkataan barang siapa yang kufur setelah iman, ya, barang siapa yang kufur setelah iman, ya, yaitu apa? Wa may yakfur bi kalimati tauhid, barang siapa yang mengkufuri kalimat tauhid, barang siapa yang mengkufuri kalimat tauhid, ya, kalimat la ilaha illallah. Ya, karena kalimat tauhid itu adalah kalimat yang melekat dengan iman. Ya, kalimat yang selalu melekat dengan keimanan. Ada juga yang mengartikan al-murad wa may yakfur bisyara'iil Islam. Yang dimaksudkan wa may yakfur faqad habita amaluh. Wa may yakfur bil iman, itu arti kedua adalah wa may yakfur bisyara'iil Islam, barang siapa yang mengkufuri syariat Islam. Wa may yakfur bisyara'iil Islam, barang siapa yang mengkufuri syariat Islam, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hukum syar'i seputar tema ini, al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Yang pertama, hukum sesembelihan ahlul kitab. Hukum sesembelihan ahlul kitab. Hukum sesembelihan ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Yang pertama ya, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Bukan musyrik. Ya, bukan musyrik. Ya, di sini dikatakan bukan ya wasniyah. Wasniyah itu penyembah berhala. Jadi bukan itu. Tapi Alkitab adalah Yahudi dan Nasrani, ya. Karena nanti berarti yang masuk wasniyah itu seperti Konghucu, ya, Hindu, Buddha, Majusi. Nah itu sembelihan mereka tidak halal, ya. Yang halal adalah ahlul kitab, ya. Yang halal adalah ahlul kitab, ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian para ulama mengecualikan ahlul kitab taghlib, ya. Jadi nanti ada bangsa Arab itu ada ahlul kitab Nasrani yang dari suku Bani Taghlib. Nah, Bani Taghlib ini di antara penjelasan Imam Ali itu nggak masuk. Jadi kalau sembelihan mereka pun nggak halal karena mereka itu hanya mengambil terkait dengan Yahudi atau Nasrani itu kaitan, atau ahlul kitab itu kaitan tentang penghalalan khomer,
penghalalan khomer. Ya, selain itu mereka nggak sama. Itu. Maka itu Bani Taghlib, ya. Ini disampaikan diantaranya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Tadi ya, untuk laki dan perempuan, tapi berbeda dengan pernikahan. Ya, berbeda dengan pernikahan. Pernikahan itu nggak halal laki perempuan. Maksudnya apa? Yang boleh itu laki Muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Sebaliknya nggak boleh. Wanita mukminah menikah dengan laki-laki kafir, nggak boleh ahlul kitab, nggak boleh. Gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, kelemahan wanita, gitu kan. Kemudian wanita sangat gampang nanti untuk dipengaruhi, gitu kan. Yang takut kan diantaranya bahwa untuk laki-laki boleh menikahi daripada ahlul kitab itu agar di mana apa? Ya nanti harapannya bisa wanita tersebut kemudian menjadi wanita mukminah juga. Dan anak nanti kan disandarkan kepada ayahnya, itu kan, dan untuk mengikuti agama ayahnya, artinya seperti itu. Kemudian yang kedua, hukum menikahi ya Yahudi atau Nasrani, wanita Yahudi Nasrani. Non ahlul kitab maka haram. Ya, non ahlul kitab. Jadi laki muslim menikahi orang Konghucu, perempuan Konghucu, perempuan Majusi, ya, perempuan penyembah berhala, perempuan musyrik, itu tidak boleh. Ya. Itu pertama, ya, kaitan tentang ini, hukum menikahi wanita Yahudi atau wanita Nasrani, anti ahlul kitab ya. Non ahlul kitab maka haram. Yang kedua, wanita ahlul kitab boleh dengan syarat. Wanita ahlul kitab boleh dengan syarat. Pertama, menjaga diri. Berarti tadi ya, menjaga kehormatannya, menjaga diri maksudnya. Kedua, wajib memberi mahar. Bagaimana tadi sudah disampaikan juga ya, wajib memberi mahar. Ketiga, bukan niat untuk perzinahan, ya, tapi memang benar-benar untuk menikahi, gitu ya, ya untuk memiliki keturunan, gitu ya, untuk berketurunan, bukan hanya sekedar hawa nafsu, ya, karena wanita buli cantik telah dinikahi gitu aja kan. Yang hanya untuk pelampiasan nafsu itu tidak boleh. Gitu ya. Dan untuk makanan tadi, makanan sesembelihan laki maupun perempuan dari ahlul kitab halal untuk kita. Sembelihan kita pun halal untuk mereka. Tapi kalau kaitan tentang pernikahan, bagi laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, sedangkan wanita ahlul kitab tidak boleh menikah dengan laki-laki ahlul kitab, tidak boleh menikahi dengan wanita mukminah atau wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Pelajaran ada 3 di sini. Pelajaran 1, jangan condong hati kepada istri Nasrani. Jangan condong hati kepada istri Nasrani sehingga takjub dengan agamanya. Jangan condong hati kepada istri Nasrani sehingga takjub dengan agamanya. Ingat, istri Nasrani di akhirat masuk neraka. Ingat, istri Nasrani di akhirat masuk neraka. Nah, jadi ya kalaupun
untuk menikahinya, nikahi. Dan sebagai laki-laki yang harus kuat, ya. Karena apa? Ya anak-anak nanti untuk kepada dia, ya, bahwa dia untuk mendakwahkan Islam juga kepada istrinya tersebut, gitu ya. Dan ingat bahwa tentunya karena sudah beda ininya, gitu. Ya, maka ini menunjukkan adanya bisa kumpul di dunia tapi tidak bisa kumpul di akhirat. Boleh secara hukum di dunia tapi tidak nanti di akhirat untuk bertemu. Yang kedua, Allah jelaskan beda hukum dunia. Boleh tinggal bersama tapi di akhirat tidak. Dua, Allah jelaskan beda hukum dunia. Boleh tinggal bersama tetapi di akhirat tidak. Ya, ketika di dunia boleh mereka untuk berkumpul bersama, ya. Yang terakhir, ketiga, ingat kesempurnaan nikmat surga jika bisa berkumpul bersama keluarga. Ingat kesempurnaan nikmat surga, ya, jika bisa berkumpul bersama keluarga. Dalilnya surat Ar-Ra'du di ayat yang ke-23. Ya, jadi artinya ya tetap itu pilihan yang kesekian lah sebetulnya ketika seorang laki-laki untuk menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang seyogianya untuk dipertimbangkan, hanya seperti itu. Ya. Ya. Ayat berapa tadi? Ar-Ra'd ayat 23. Ya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jannatu adnin, surga Aden, yadkhulunaha, yang akan dimasuki, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim, yang akan dimasuki oleh siapa? Orang tua yang soleh dan istri-istri yang solihah. Nah, jadi kan gitu ya. Dan itu surga Aden, yang sebagian para ulama mengatakan surga Aden adalah surga keluarga. Ya. Nah, termasuk kebahagiaan itu apa? Yang akan dimasukkan kita bersama dengan keluarga kita, istri dan anak. Tapi kalau tadi kan kita memiliki istri ahlul kitab, Nasraniyah atau Yahudiyah, ya terpisah. Tetap bahwa bisa nggak dipaksakan? Ya nggak bisa. Ya, karena jelas innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina finari jahannam khalidina fiha. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, finari jahannam, di neraka jahannam. Orang-orang ahlul kitab pun di neraka jahannam. Karena ahlul kitab itu muslim pada zamannya. Ya, orang-orang Yahudi muslim pada zaman Nabi Musa, orang-orang Nasrani itu muslim pada zaman Nabi Isa. Setelah diutusnya Rasul, tidak ada agama kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita terkait tentang firman Allah, ayat tentang fikih wanita, yaitu di surat Al-Maidah di ayat yang kelima, yang berbicara tentang makanan-makanan yang halal, dan termasuk adalah sesembelihan daripada ahlul kitab, itu halal bagi kita, dan sembelihan kita pun halal bagi mereka. Dan wanita-wanita ahlul kitab itu pun juga boleh untuk dinikahi oleh kalangan laki-laki dari kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Ya, jadi nanti begini Bu, kaitan tentang artinya Yahudi dan Nasrani itu atau ahlul kitab kan gitu ya. Karena kan pengertian daripada ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani gitu. Nah, apakah kemudian untuk di kondisi hari ini mereka ada? Tetap ada. Gitu ya. Saya pernah melihat di Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin, ya, ketika beliau ditanya tentang apakah masih hari ini adanya Yahudi dan Nasrani, maka beliau mengatakan apakah masih ada ahlul kitab untuk kondisi hari ini, maka beliau mengatakan apa? Al-Yahud wan Nasara al-yaum ahlul kitab. Jadi Yahudi dan Nasrani hari ini itu pun ahlul kitab. Gitu kan? Ya, ketika kita dengan alasan bahwa mereka itu merubah-rubah kitab, mereka itu merubah kitab mereka gitu ya, bahkan kemudian mereka itu ada yang begitu kejamnya gitu, maka nanti meskipun kalau kita akan melihat ya artinya secara terperincinya
gitu kan, maka kan nanti mereka adanya rujukan yang mengambil referensi daripada buku yang bukan daripada Taurat atau Injil, artinya begitu. Ada yang diantaranya kan, kenapa kemudian munculnya Zionis itu? Diantaranya karena mereka menggunakan daripada kitab Talmud gitu. Jadi bukan kemudian dari Taurat atau Injil gitu. Nah, sehingganya apa? Munculnya orang-orang begitu, gitu kan? Munculnya orang seperti itu gitu. Nah, bahkan nanti kemudian inilah yang kemudian munculnya juga orang-orang Syiah, karena orang Syiah dengan Yahudi maka mereka adalah masih memiliki satu keturunan, yaitu dari Abdullah bin Sabah, Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Nah, artinya kalau secara keumuman kita untuk menghukumi bahwa Yahudi dan Nasrani hari ini mereka adalah ahlul kitab, ya, mereka adalah ahlul kitab. Nah, adapun kaitan tentang kaitan tentang tadi ada yang satu yang benar gitu kan. Bahkan kan umat Islam kalau dalam runtutan hadis sampai kalau Rasul kan lebih banyak ya. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku kata Rasul terpecah menjadi 73 golongan gitu kan. Yang semua di neraka kecuali hanya satu. Nah, di mana artinya itu kaitan tentang seperti di kita juga adalah kaitan dengan manhaj, metodologi di dalam beribadah kepada Allah. Itu. Ya, jadi metodologi di dalam beribadah kepada Allah. Ya, seperti kita kan juga begitu ya. Mereka muslim, tapi cara beribadahnya benar enggak kepada Allah? Manhajnya itu benar enggak? Konsep cara beribadahnya benar enggak? Nah, begitu juga dulu yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan itu juga menjadi ujian bagi mereka. Gitu kan. Tapi apa? Kita berbicara tentang konsep ini ya dulu. Gitu kan? Karena apa? Hari ini kan Islam Al-Qur'an untuk menghapuskan agama mereka kan gitu ya. Artinya sudah nggak berlaku. Agama mereka, kitab mereka itu sudah nggak berlaku. Maka Umar ketika membawa daripada Taurat atau Injil pada waktu itu ditegur oleh Rasulullah. Ya, kamu membawa apa? Ya, ini saya bawa Taurat gitu kan. Lembaran-lembaran Taurat. Yang kemudian Rasul mengatakan, kalaulah Isa itu masih hidup di tengah-tengah kita, mawasi'athu illa tibai. Dia nggak akan mungkin kecuali untuk mengikuti aku. Jadi udah, kamu nggak usah pingin tahu tentang isi kitab mereka, terus apalagi mau mengamalkan, enggak, sudah. Itu sudah terhapuskan dengan Al-Qur'an. Artinya sudah disempurnakan dengan Al-Qur'an gitu ya. Nah, jadi artinya para ibu sekalian rahimakumullah, ketika nanti kita akan berbicara terkait tentang Zionis Yahudi gitu kan. Nah, nanti itu akan adanya kajian tersendiri. Ya, secara umum awal kita berbicara bahwa ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, nanti kemudian ketika kita melihat secara terperincinya itu mereka siapa, dari keturunan siapa, atau kemudian rujukan kitab mereka itu siapa, nah nanti disitulah untuk memperjelas menghukumi mereka, artinya seperti itu. Dan termasuk kan ada beberapa hukum nanti yang kita boleh untuk berbuat kepada ahlul kitab, yang tapi kalau kepada mereka yang kafir harbi memerangi itu nggak boleh. Contoh, boleh nggak kita untuk membayar zakatnya, atau di mana kita untuk bersedekah kepada mereka, atau memberi daging kurban untuk mereka orang Yahudi atau Nasrani ya, ahlul kitab, boleh. Ya, para ulama mengatakan boleh selagi dia bukan kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi umat Islam. Jadi kalau yang memerangi umat Islam berarti ya seperti Zionis itu kan gitu kan. Berarti kita barok, berlepas diri dari mereka. Karena apa? Ya, termasuk kan itu menjadi kesepakatan dan dalil-dalil yang banyak bahwa justru kita harus memboikot. Ya kan gitu kan. Jangankan kita untuk menerima hadiah mereka, produk mereka saja untuk kita boikot, kita berhenti untuk tidak membelinya. Mungkin begitu, Bu. Wallahu taala a'lam. Boleh satu lagi? Ya, silakan mungkin, Bu. Mbak. Ya, jadi nanti sebetulnya lebih kita melihat bahwa jika itu sesembelihan sebagaimana yang kita kaji di majelis kita ini, atau mungkin juga dikaji di majelis yang lalu, bahwa jika di situ adalah dari ahlul kitab, ya, jadi kafirnya itu mereka adalah ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, ya, itu boleh jika mereka yang memproduksi, mereka yang membuat, meskipun itu adalah
bahannya adalah dari daging sesembelihan, kan bukan ikan ya. Kalau ikan kan tadi disepakati karena ikan tanpa melalui proses sesembelihan dan itu halal. Nah ini non ikan, artinya selain daripada itu. Nah jika kita tahu bahwa itu adalah mereka orang-orang kafirnya itu dalam kategori ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, maka halal, maka tidak mengapa. Tapi kalau itu selain itu gitu kan, wathaniyah tadi ya, musyrik gitu kan, maka tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin kan, kaitan dengan seperti terjadi di Eropa itu orang-orang ateis tapi KTP-nya Nasrani kan gitu kan. Terus bagaimana sesembelihannya? Kalau kita ngerti itu dia adalah ateis, meskipun KTP-nya, karena kan mungkin di KTP itu kan nggak ada agama ateis kan gitu kan suruh ngisi kan, ini agamamu apa kan gitu kan. Kalau kayak ada guyonan orang Indonesia kan ya, agamamu apa? Kejawen nggak ada gitu kan. Jadi nggak ada di list agama itu, nanti malah merepotkan sampean, kok agama kok kejawen gitu kan ya. Milih Islam apa Kristen apa contoh mungkin kan gitu kan, aku yudu Islam kok, kata dia, aku ki agamanya kejawen ket biyen gitu ya dari dulu ya. Nah ini kan nggak bener ya. Nah jadi artinya tadi bahkan ketika aslinya ateis meskipun di KTP-nya itu Nasrani ya, maka tetap baik kita nggak boleh untuk mengambil daripada sesembelihannya mereka. Nah nanti lebih melihat kepada seperti itu gitu ya. Kita lebih melihat kepada seperti itu. Jadi kalau contoh dari Australia ini, mereka lebih kepada dominan agamanya, apalagi kita ngerti bahwa itu termasuk dari mereka yang musyrik, bukan ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, maka ya kita tidak boleh untuk memakannya. Nah ketika nanti ada tulisan halal, ya itu juga sebetulnya termasuk bagian daripada hujah kita ya, karena ketika nanti ada hal apa-apa ya yang di atas, maksudnya di atas itu bukan Allah, maksudnya yang orang-orang di atas kita yang memberikan label itu, maksudnya gitu loh, yang ternyata sembarang karena hanya faktor kekuasaan, faktor uang, faktor dunia, kemudian udah kasih label aja halal. Nah itu mereka nanti akan bertanggung jawab itu. Nah jadi yang diantaranya karena apa? Kita kan berpatokan kepada Majelis Ulama Indonesia, artinya mereka yang mungkin sudah meneliti ke sana, mereka mengecek, ngerti benar, karena kan kita nggak begitu kan, kita kan nggak ngerti, kita kan nggak ngecek. Yang mereka mungkin sampel-sampelnya itu begitu lengkap untuk ketika membuktikan bahwa barang itu halal atau tidak halal, kan mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin ya bisa kita kaji di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan dan berikan pemahaman kepada kita. Allah kuatkan keislaman kita. Aku qouli hada, astaghfirullahi wa lakum, alaihissa'il muslimina fi kulli jumlah aqtar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena punya mohon maaf kepada Allah sama ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.